Ya, salam dan salam sejahtera teman-teman semuanya. Kita senang sekali, sukacita bagi kita semua hadir boleh kembali bertemu dalam round table, dan malam ini kita disuguhkan dengan 3 speaker yang luar biasa, pemimpin kita, dan saudara-saudara para pemirsa dimanapun Anda berada menangkap siaran ini, dan ada pun juga teman-teman yang belum sempat ikut secara langsung, jangan khawatir para brothers, ibu-ibu, bapak-bapak, karena acara ini juga akan kita rekam, kita edit, dan kita akan bagikan kepada seluruh members yang ada. Hari ini 18 Juli 2023, kita masuk dalam episode kedua dengan tema luar biasa nih temanya nih, langkah dan jejak sang leaders. Wah, kita tepuk tangan dulu saudara. Langkah dan jejak sang leaders. Ada kata demikian, teman-teman semua. Kalau suatu perkumpulan, kalau suatu wadah, kalau suatu persekutuan, kita mau lihat dia maju atau tidak, coba lihat pemimpinnya. Bagaimana jejak dia, dan bagaimana langkah sang pemimpin itu, itulah cermin dari wadah yang tengah ia pimpin. Dan malam hari ini kita kedatangan 3 tamu, yang satunya baru saja mendarat di Indonesia, di Jakarta, dari luar, mengikuti internasional konvensi. Pak Dali Sutanto, selamat malam. Malam Pak, malam ya. semua. Kalau saya lihat wajah Pak Dali, Bapak tidak kelihatan lelah sekali. Itu karena apa? Saya tahu persis. Cermin yang mau diperlihatkan adalah cermin sukacita bagi kita semua. Tapi teman-teman yang terkasih, itu belum jauh, beberapa waktu belakangan baru mendarat di Indonesia. Kemudian yang kedua, Wakil Presiden bagian eksekutif, Bapak Rudianto ya. Selamat malam Pak Rudi. Malam semuanya. Malam semuanya. Iya, Pak Rudi di mana nih posisi? Singapura, Jakarta? Jakarta ya. Kemudian yang ketiga, senior kita nih, yang kita tidak tahu, biasa kadangkala dia ada di Makassar, dia ada di Bali, dia ada di Jakarta. Kita juga bingung sekarang ini dia berada di mana. Bapak Jinhar Kowagam. Yes. Terima kasih Pak Fidel, saya mengikuti dari Bali. Gimana Pak Jinar ini? Saya ikut dari Bali Pak. Ikut dari Bali. Baik teman-teman semuanya, kita masuk dalam doa. Kita undang Direktur Airline Lift, Pak Hardi, bahwa kita dalam doa pembukaan. Silakan Pak Hardi. Ya Pak Hardi, unmute dulu, unmute. Ya silakan. Udah dengar ya? Silakan Pak. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk malam ini kami dapat berkumpul bersama-sama melalui roundtable kedua. Kami percaya ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami semua dapat bertumbuh melalui pembicara-pembicara malam ini. Urapi setiap pembicara agar boleh menjadi berkat, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih juga buat penyertaan-Mu dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan mulai acara ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Hardi. Para pemirsa yang berbahagia, ada seorang member berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Dia juga adalah penjaga gawang dari Persipal Palu. Waduh, saya paling senang sekali itu kalau sepak bola Pak. Teman-teman semua, kalau sepak bola di Stadion Matuangin di Makassar itu pasti jarang saya ketinggalan. Orang ini hijrah ke Jakarta menjadi jualan obat dan lain kiri. Apa sajalah, dari satu tempat ke tempat yang lain, diberkati dari satu pundi-pundi ke dua pundi-pundi. Akhirnya Tuhan memaksimalkan berkat finansialnya menjadi seorang pengusaha besar di bidang obat-obatan atau farmasi. Kita sambut Bapak Dali Sutanto. Kita tepuk tangan dulu saudara. Pak Dali, selamat malam Pak Dali. Malam Pak Fidel. Yes, Bapak pasti punya oleh-oleh dari Ghana, dari International Convention. Silakan, mungkin ada hal-hal yang bisa dibagikan buat kami. Silakan Pak Dali. Iya, saya melihat bagaimana teman-teman dari belahan dunia ini punya komitmen yang tinggi terhadap MFI. Dan sungguh luar biasa bahwa memang benar kita mesti
ingat selalu amanat agung. Jadi penekanannya ada beberapa sesi yang kita berbicara, amanat ini harus bergelora di setiap kita. Jadi teman-teman terus terus kita pada track kita yang sudah benar ini, dan saya percaya bahwa amanat agung juga kita tetap laksanakan dengan baik, dan saya percaya dengan bantuan Roh Kudus kita mampu melakukannya. Thank you Pak Fidel. Ya Pak Dali, saya catat di sini, kita berhenti dulu, kita track ke belakang. Ada kata komitmen yang Pak Dali sebut tadi ya, komitmen yang tinggi teman-teman yang ada di sana. Bisa lebih di breakdown ke bawah, seperti apa yang Pak Dali lihat di sana itu komitmen itu? Iya, kalau saya pelayanan, ya. Kalau saya melihat teman-teman yang datang kurang lebih 1.500 yang dari di luar Ghana, itu mesti terbang 15 jam sampai 25 jam untuk sampai ke sana. Dan orang-orang ini bukan orang-orang yang tanda kutip orang yang mampu semua, bukan orang-orang yang banyak uangnya, tetapi betul-betul mereka luar biasa loh, datang untuk berbagi, saling mensupport, saling menguatkan satu sama lain, sehingga benar-benar sukacita itu nampak di dalam acara itu. Oh itu Pak ya. Iya. Tadi kalimat itu secara finansial juga dia biasa-biasa saja, tetapi dengan komitmen yang tinggi, 1.500 orang di luar tuan rumah boleh hadir di International Convention. Luar biasa. Terima kasih Pak Dali. Satu lagi pertanyaan Pak, kembali kepada pribadi Bapak. Dulu pemain bola ya, Persipal Palu, akhirnya menjadi presiden daripada Full Gospel. Cerita dulu sedikit sampai bisa masuk Full Gospel ini. Biasanya kita itu kalau sudah sampai di bola, kita ujung-ujungnya kita masuk KONI Pak Dali. Ini kok masuk di Full Gospel ini, bagaimana Pak Dali? Iya, makanya saya 63 tahun yang lalu saya lahir dari keluarga yang sederhana. Yes. Palu. Itu karena kalau keluarga yang sederhana itu selalu yang kita dapatkan itu tentu kehangatan di dalam keluarga. Yang di dalam keluarga yang ditunjukin oleh orang tua saya dan saya bersyukur hari ini saya juga bisa sudah berkeluarga, tentunya punya istri, 2 putra dan 2 mantu serta 6 semua karena semua. Jadi dalam bisnis juga begitu. Apalah saya ini kalau saya bisa seperti sebagaimana ada hari ini. Seorang penjaga gawang tentunya ujung-ujungnya di KONI atau tidak jadi sapam dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat hari ini saya sebagaimana ada, semua karena Tuhan. Amin. Semua Tuhan. Dan juga dalam pelayanan. Apalah saya ini yang latar belakang pendidikannya cuma S3, SMP, SD, SMP, SMP, bisa diberikan kepercayaan kepada Tuhan untuk bisa bersama-sama kita di wadah FGB MFI gereja. Benar, kalau kita mampu, kalau kita kuat, bukan karena kita, tapi ada tangan Tuhan yang selalu pegang kita, sehingga kita ada sebagaimana ada. Kira-kira gitu Pak. Waduh ya. Terima kasih Pak Dali. Itulah tadi National President kita, satu kata pembuka yang luar biasa. Paling tidak ada 4 kata-kata yang bisa menjadi catatan di Cempaka Mas sana, tolong dicatat bro. Kemudian yang berikut ini kita pindah. Mr. Rudian, atau lebih lengkapnya Rudianto. Ya, selamat malam brother. Pak Rudi. Malam. Ya, Pak Rudi. Bapak ini kalau kita lihat Anda ada di persimpangan menjadi jabatan National Executive Vice President, juga ke bawah harus bisa mengguidance anak-anak muda ke bawah. Bagaimana Anda merasakan posisi Anda sebagai orang kedua di FGB MFI Indonesia ini? Silakan Pak Rudi. Bagi saya semakin tinggi jabatan, justru saya harus semakin ke bawah. Yes. Semakin
berbeda dengan organisasi semakin tinggi, semakin punya power, semakin dihormati. Ini berbeda dengan full gospel. Semakin tinggi, semakin kita harus merendah, diperintah-perintah dan kita tidak boleh marah. Dan ini memang satu yang unik dari full gospel. Jadi setiap leaders semakin tinggi justru harus semakin melayani. Untuk menghadapi anak-anak muda sekarang, kita tidak bisanya bicara. Ya. Mereka bukan melihat apa yang kita ngomong, mereka Ya. melihat apa yang kita lakukan. Ya. Jadi hari ini kelakuan kita sangat diperhatikan. Ya. Dan saya senang dengan anak muda karena dengan anak muda itu saya dapat energi anak muda. Jadi mau ini juga jadi rasa anak muda lagi gitu. Ya. Baik, Pak Rudi. Tapi Pak Rudi bisa cerita dulu. Kita putus data di sini di VICT. Pak Rudi itu sampai bisa masuk di full gospel itu sejak kapan itu? Dan apa ceritanya itu, Pak? Singkat aja, silakan, Pak Rudi. Oh, saya dulu sebelum full gospel itu saya menganggap gereja saya paling benar. Menganggap doktrin saya paling benar. Iya, sama saya. Suka mengkritik gereja lain. Inilah apalah, ini apalah itu, kan salah semua. Tetapi ketika saya diajak masuk full gospel, saya baru melihat apa artinya itu unity. Saya bisa terima teman-teman yang karismatik, bisa terima teman-teman Katolik, duduk sama-sama, doa sama-sama, melayani sama-sama, fellowship sama-sama. Dimana kalau dulu susah sekali. Kedua juga, saya dulu di gereja jadi majelis hanya melakukan hal-hal yang rutinitas. Kalau bicara tentang bersaksi, berdoa, apalagi bicara di depan, itu urusan hamba Tuhan, bukan saya. Nah, justru di full gospel ini saya belajar banyak dan harus terjun ke lapangan. Ada kesempatan-kesempatan yang mungkin di gereja saya nggak dapat. Justru tempat ini saya dipoles. Saya ini anggap adalah sleeping giant. Yang di gereja hanya kritik, tidak banyak kerja. Tetapi di full gospel, ya, banyak kerja dan bahkan dikritik. Banyak kerja, banyak kritik, ya. Tapi Pak Rudi, Anda kan sekarang, kalau nggak salah ya, koreksi saya, sedang studi juga di teologi, barangkali begitu? Ya? Ya, saya kan full gospel kan sering dibilang orang full gospel itu apa itu khotbah nggak punya isi, nggak punya data. Iya. Oke, Pak Rudi, sekarang studi di teologi. Apakah suatu saat nanti, apakah ada planning nantinya mau menjadi hamba Tuhan full timer barangkali, atau bagaimana sampai harus meninggalkan nanti kita di sini di full gospel? Bagaimana Pak Rudi? Banyak orang bertanya kepada saya juga, termasuk pendeta saya. Setelah ini mau kemana gitu loh. Saya bilang calling saya jelas sekali, ya, marketplace. Nggak tahu kalau satu hari Tuhan jelas sekali panggil saya ke itu. Saya nggak tahu, tapi saya pasti calling saya di marketplace. Karena saya melihat justru di marketplace tidak banyak orang bisa sentuh. Tidak banyak orang, hamba Tuhan belum tentu bisa sentuh pengusaha-pengusaha. Justru kalau saya ditempatkan di marketplace sebagai pengusaha, justru tugas saya untuk menyentuh mereka, menjangkau mereka. Saya pikir ada calling-calling khusus bagi setiap orang ya. Iya. Dan terus kita bawa dalam doa ya. Yang jelas bahwa Pak Rudi ada mendampingi Pak Dali, membawa suatu kerjasama yang baik dan menghasilkan buah-buah bagi perkumpulan kita FGB MFI. Kita tepuk tangan sekali lagi teman-teman semuanya untuk Pak Rudi. Ya sudah dua tadi, Pak Dali dan Pak Rudi. Berikutnya para pemirsa, ini yang ketiga ini kita tampilkan ini sedikit agak unik, ini yang ketiga ini. Yang ketiga ini saya dapat bocoran beberapa poin di sini. Dulu dia jarang juga nih ikut masuk di mana, ikut pelayanan, tiba-tiba dengan bisnis pekerjaannya di Makassar. Akhirnya dia juga dipanggil untuk menjadi pelayan oleh Tuhan. Kita sambut Pak Jinhar Kewagam. Yes. Selamat malam Pak Fidel, selamat malam Pak Dali, Pak Rudi. Pertama-tama Pak Fidel, dengan keterbatasan peralatan saya tidak bisa lihat semua, tapi paling tidak saya bisa melihat 3 senior saya yang saya mau sapa dengan hormat.
Pak Bernard, Pak Eli, Oh. dan Om Hani Nayuan yang sangat saya hormati dan banggakan. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Pak Fidel, apa yang kira-kira bisa saya bagikan buat teman-teman yang mendengar di sini? Silahkan, gali Yes. sebanyak-banyaknya. Yang pertama dulu, perjalanan Pak Jinhar. Karena dulu saya dengar Pak Jinhar ini pernah maju mundur, mau keluar dari full gaspal. Masuk Ya. lagi. Itu bagaimana itu? Ya, baik. Terima kasih Pak Fidel. Ini sangat baik sekali. Pertanyaan ini untuk memotivasi terutama yang masih muda-muda, yang masih belum terpaku betul di FGB MFI. Jadi saya pertama kali mengenal perkumpulan ini waktu masih disebut persekutuan, itu sekitar tahun 85. Saya diajak dan diberi undangan, bukan diajak, diberi undangan untuk menghadiri satu pertemuan FGB MFI, dan saya datang di tempat itu, dan saya merasa ini bukan tempat saya. Ya. Karena apa? Saya bergereja di gereja Katolik, dan tidak biasa melihat perkumpulan atau persekutuan seperti itu. Dan sesudah itu saya diajak, saya tidak pernah datang lagi. Dan tibalah kira-kira tahun 86 atau 87 awal, sahabat dekat saya sejak kecil, beliau sekarang juga masih ada di FGB MFI sebagai anggota Dewan Penasehat bersama Pak Bernard. Dia adalah Rudi Sirapanji, yang aktif sekali dan dengan sangat wise, selalu mengajak saya. Nah, singkat cerita, tahun 89 kira-kira waktu itu, dengan masih gagahnya saya, dengan segala macam kehebatan saya, tiba-tiba dokter memvonis saya, di leher saya itu ada penyempitan yang sangat berbahaya dan belum bisa dikerja. Kalau dikerja itu lumpuh atau mati. Nah, itulah barangkali panggilan, sehingga karena ketakutan, makanya saya selalu katakan, orang ikut Tuhan itu banyak cara. Ada karena panggilan, ada karena ketakutan, ada karena ikut-ikutan. Jadi benar sekali, itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya harus jujur mengatakan bahwa saya ini menjadi orang Kristen itu atau menjadi orang Katolik karena mau kawin. Tidak bisa kawin kalau tidak punya agama. Itu. Ya, jadi kemudian saya ikut dalam pelayanan itu ya jujur karena ketakutan. Nah, saya di Full Gospel ini diajak-ajak ikut, selalu saya dapatkan di situ kata-kata, tubuhmu tidak akan kena pisau. Banyak sekali itu. Nah, karena saya sangat takut kena pisau hari itu, jadi saya pikir, inilah jalan kesembuhan, dan saya ikut. Nah, ikut demi ikut. Nah, ini yang motivasi buat teman-teman kita, terutama yang muda-muda. Di FGB MFI ini, banyak sekali kejengkelan, seperti yang dikatakan Rudi tadi, banyak sekali kita makan hati dan lain-lain. Saya pernah merasakan itu, bahkan sampai saya menulis surat, bahwa saya akan berhenti. Waktu itu saya filtret. Nah, tetapi itu yang saya katakan, saya berhutang nyawa kepada Pak Bernard, beliau yang membuat saya untuk tidak jadi keluar. Yes. Itu. Nah, jadi saya terima kasih sekali, Pak Bernard ini benar-benar adalah panutan saya, dan saya tidak jadi keluar. Akhirnya apa? Saya berpikir, yang penting saya melaksanakan semua yang baik. Anda mau ngomong apa, bullshit buat Anda. Itu. Jadi yang saya katakan, lakukan yang terbaik. Nah, saya berusaha selalu melakukan yang terbaik. Begitu kira-kira Pak Fidel. Terima kasih. Baik, yes, baik Pak Jinhar. Terima kasih. Tapi satu hal juga yang patut dicontoh dari Pak Jinhar, bahwa anaknya juga sekarang ini ada di FGB MFI. Ya, Pak Jinhar ya. Dan itu tidak terlepas dari tangan dingin dipakai Tuhan, yaitu Pak Rudi ya barangkali. Begitu Pak Jinhar ya. Ya, betul. Jadi saya begini Pak Fidel. Saya kepada anak-anak saya tidak pernah ada yang saya suruh. Dia saya persilahkan melihat kehidupan saya. Dan satu kebanggaan saya perlu saya sampaikan kepada semua yang hadir di sini. Bahwa kalau anak-anak saya ada masalahnya, dia datang kepada saya, minta saya doakan. Artinya apa?
dia melihat tanda-tanda baik dari ayahnya. Dan ini satu kebanggaan yang luar biasa. Semua anak saya, apapun kalau dia sedikit masalah, baik cuma masalah ujian lah atau apa, pasti datang kepada saya, Papi, tolong doakan saya mau begini. Dan ini kebanggaan untuk kita sebagai orang tua. Karena apa? Saya tidak pernah mengajak mereka hanya melihat sendiri. Artinya, ya mudah-mudahan saya sudah di jalan yang tidak salah. Baik. Makasih Pak Jinar. Singkat saja, satu pertanyaan lagi kepada Bapak. Pak Jinar ini sebelum masuk full gospel kan perokok ya, kalau saya tidak salah. Oh iya. Perokok berat. Iya, betul. Sampai bisa berhenti itu kenapa Pak? Singkat aja. Ya begini, bahkan saya ikut di sini, itu masih 5 tahun itu kalau nggak salah saya masih merokok Pak. Iya. Jadi setelah pertemuan saya lari keluar, saya merokok. Nah, terus terang jadi begini, saya juga harus jujur mengatakan, Tuhan yang kasih berhenti saya merokok. Memang saya pengen berhenti merokok. Ya, waktu saya nyatakan saya mau berhenti merokok hanya 2 minggu, Pak. Baik. Setelah 2 minggu saya tidak bisa tahan dan saya merokok lagi. Tetapi bersyukur karena waktu saya pengen merokok itu adalah tengah malam dan toko saya tidak punya rokok, sudah tidak ada. Saya ambil dari tempat asbak dan pada saat itu saya bakar rokok itu, saya rasa mau muntah dan itu barangkali memang perkenan Tuhan untuk saya berhenti merokok. Terima kasih. Baik. Sudah 30 tahun lebih saya berhenti merokok. Baik, Pak Jinar. Terima kasih. Baik pemirsa, itu 3 narasumber kita telah membuka kata-kata awal, kata pembuka yang luar biasa memberkati kita. Pak Dali, Pak Rudi, Pak Jinar. Saya kembali ke Pak Dali. Sebelum ada satu video yang akan kita lihat bersama. Pak Dali, kita lebih mendekat lagi pada program-program Pak ya. Ada satu planning dari internasional karena Bapak baru kembali dari Ghana, yaitu bagaimana program soal School of the Vision yang dimotori barangkali oleh Pak Adam Teja, yang sekarang kalau di Indonesia barangkali Pak John kah atau siapa. Ada barangkali yang Bapak mau berikan satu share barangkali kepada kita soal hal ini. Silakan Pak Dali. Baik. Yes. Memang Pak Fidel, terima kasih. Saya mohon maaf belum menyapa nih. Oh silakan Pak. Ya Pak Tommy, Pak Bernard, Opa Eli, Om Hani. Selamat malam. Thank you selalu support FGB, support kita semua nih Pak Fidel. Ini beliau jadi teladan buat kita. Nah, betul. Tadi pertanyaannya kepada saya tadi apa ya? School of the Vision yang sedang digalakkan. Iya, ini dari internasional presiden kita ini merupakan 3 pilar yang ditekankan. Artinya School Division ini bisa memberikan gairah, bisa memberikan pengertian lebih dalam lagi. Ya, pemahaman ya. Jadi saya pribadi melihat waktu di Ghana, beliau ada juga penekanannya untuk berbicara di dalam diskusi antar bahwa School of the Vision ini harus didukung. Yes. Dan kita pun di Indonesia ini sudah kita komit, saya dengan Pak Rudi dan beberapa departemen untuk mendukung acara ini. Yang di Asia Pasifik itu Pak Adam Teja. Dan di Indonesia PIC-nya adalah Pak John Thompson. Kita punya orang-orang yang luar biasa. Dan saya berharap School of the Vision ini kita harus dukung sekuat yang bisa kita dukung. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, itu tadi pesan dari Pak Dali ya soal bagaimana School of the Vision harus menjadi mengakar juga di Indonesia. Pak Dali, tim VICT sudah berhasil mewawancarai Pak John Thompson dan ini dia videonya. Silakan coba Mas. Banyak yang tahu fakta tentang FGB MFI,
Tapi masih sangat sedikit yang mengerti akan roh dari visi FGB MMI yang asli. Begitulah dikatakan oleh Demos Sakarian ketika ia menulis menjelang akhir hidupnya. Tapi dalam tulisannya itu, justru dia melihat sekelompok orang awam yang akan mencapai dimensi tertinggi dari Tuhan. Mereka akan menghidupi kekuatan total dari visi itu, yaitu mengenai dunia yang dibebaskan. Karena visi itu adalah orang-orang. Bagaimana Roh Kudus mengubahkan hidup, bagaimana Tuhan menghancurkan rantai-rantai dari iblis, dan membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Pria dan wanita yang sedingin es menjadi hidup dan secara ajaib terhubung dalam pujian dan penyembahan melalui kuasa Yesus Kristus. Karenanya, kami mengundang Bapak Ibu, seluruh FGB Men dan Ladies of the Fellowship. Mari hadir pada acara Zoom Jumat 28 Juli 2023 pukul 18.30 WIB. Karena akan hadir John Carret bersama Francis Owusu selaku International President FGB MFI dan juga Adam Teja selaku Director School of the Vision Asia Pasifik. God bless you. Iya, baik, itu tadi video teman-teman semua. Saya coba menyapa dulu Pak John Thompson, ada di Zoom ini? Pak John, apakah ada? Belum ada ya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi berbicara soal langkah-langkah program kita. Sekarang ini kita sudah masuk dalam periode-periode tahun-tahun terakhir jelang selesainya periode kita di 2024. Adakah program-program yang Pak Rudi mau sampaikan di Zoom ini? Silakan. Ya, kalau mengenai program, saya pikir semua departemen punya program tersendiri. Ya. Cuman hari-hari ini saya discuss dengan teman-teman, kita harus fokus ke chapter. Karena ujung tombak kita adalah chapter. Banyak sekali kebutuhan di chapter. Banyak sekali chapter presiden yang masih belum mengerti. Belum mengerti bukan karena mereka nggak tahu. Karena masih baru. Setiap tahun berapa banyak chapter presiden yang baru yang muncul yang kita nggak sadari. Kadang-kadang kita pikir chapter presiden udah mengerti. Padahal banyak yang tidak mengerti. Dan itu harus teaching training terus mengajarkan. Makanya kalau chapter presiden tidak mengerti dasarnya, kita tidak akan bergerak. Karena itu ujung tombaknya. Jadi buat saya, program yang paling itu nasional tetap ada program. Tetapi kita semua harus ke chapter. Direct harus ke chapter, RD harus ke chapter, regional board chapter, national board ke chapter. Kalau kita semua leaders turun ke chapter, chapter presiden pasti akan semangat. Chapter presiden pasti akan merasa di support. Dan saya pikir ini kalau kita semua sepakat sama-sama di sisa tahun ini turun, beda pasti akan terjadi perbedaan. Baik, ya, baik Pak Rudi. Tapi kalau kita dengar juga dari departemen ada banyak program-program yang sudah ada dari 4 pilar itu, sudah dijalankan. Tapi biasa juga kadangkala chapter itu diundang, chapter presidennya diundang. Tetapi tidak terlalu tertarik atau bagaimanakah itu? Bagaimana tanggapan Pak Rudi? Oke. Kalau saya ambil contoh teaching and training, sebulan sekali mengadakan teaching training. Hari-hari ini teaching training fokusnya ke chapter, hal-hal yang sederhana. Dan minat mereka saya lihat mulai banyak. Ya. Dulu mungkin karena pemberitahuannya agak mendadak sehingga nggak banyak. Tapi belakangan ini 200 lebih. Dan saya baru pulang dari, kalau Pak Dali kan tahun ini dikirim ke internasional. Kalau saya pas waktunya sama, saya kirim ke kampung Pak, ke kampung Kalimantan Pak. Saya bertemu dengan banyak-banyak FGB dari Sosok, ya, dari Sekadau, dari Sintang, kumpul di Pontianak. Dan kami punya kesempatan mendengarkan curhat mereka. Dan saya katakan pada mereka,
Chapter President memang ujung tombak. Ya. Salah satu contoh Pak Fidel, salah satu contoh. Di sana tidak diterapkan meal ticket. Karena mereka khawatir kalau ada meal ticket, nggak ada yang datang. Waktu meeting ini, waktu member Ya. chapter meeting, ya. Bukan chapter meeting, kita kumpul semua. Oh, CP iya, iya. semua, leader semua kumpul. Hmm. Kemudian mereka khawatir kan. Bahkan ada yang tanya gimana caranya ya. Saya bilang meal ticket itu adalah manual kita. Ya. Dari dulu sampai sekarang manual ticket. Nah, saya bilang kalau kita bawa teman kita datang, dan bahkan ada katanya gitu. Kalau chapter meeting bawa istri dan anak, ya tidak ada meal ticket. Yang tanggung siapa? Tidak ada freelance, nggak ada yang gratis. Yang harus tanggung adalah chapter presiden. Berapa banyak chapter presiden yang hari-hari ini loyo gitu loh. Yang hari-hari ini merasa, aduh, nggak mau ke chapter lagi. Karena masalah uang juga, apalagi bisnis lagi susah. Ya. Kan banyak sekali ya uang keluarga diambil untuk support ini gitu loh. Ya. Makanya teman-teman ini yang mungkin menurut saya ini harus kita serius. Kalau tidak ada chapter, kalau tidak ada meal ticket, ya kan, chapter presiden akan merasakan. Kalau chapter presiden siap, kalau chapter presiden nggak masalah dengan meal ticket, nanti siapa yang gantikan? Iya. Hanya banyak orang tidak berani jadi chapter presiden, melihat chapter presiden dia pau semua. Iya. Nggak ada kaderisasi. Jadi ini menurut saya hal yang sangat basic sekali. Sangat basic yang kita harus katakan inilah kenyataan di lapangan. Kalau kita nggak lakukan, chapter presiden akan Ya. Baik, Pak Rudi, ini menarik sekali nih soal chapter. Sebelum saya kembali ke Pak Dali bicara soal multiplikasi, saya kembali lagi soal chapter dulu ke Pak Rudi. Ini data kita di VICT, tapi nanti kita cari waktunya di edisi keberapa saya akan tampilkan. Ada chapter. Ini realita di Jakarta, Pak Rudi, di Jakarta ada chapter presidennya terus nombokin. Akhirnya apa yang terjadi saat ini, sekarang ini, chapter itu menjadi akhirnya dia tiada di antara yang ada atau ada di antara yang tiada, kita tidak tahu. Sudah angkat tangan, hands up ini chapter presidennya. Mengapa? Karena setiap kegiatan seperti yang baru disampaikan tadi, mereka itu tidak ada meal ticket. Jadi selalu ditalangi semuanya full oleh chapter presiden dan beberapa temannya. Apa Pak Rudi ada dengar juga ini? Bukan dengar, Pak. Inilah yang terjadi hari-hari ini. Kemudian saya ditanya, ada satu chapter presiden tanya saya, Pak Rudi, bagaimana dengan members yang tidak sanggup bayar? Membership. Dan saya tanya, simple. Saya tanya, member yang tidak sanggup bayar atau member yang tidak mau bayar? Ya, itu dua hal yang berbeda. Saya katakan, kalau membership itu kita sebulan hanya nggak sampai 10.000, hanya 9.000, ya. Kalau 9.000 masa nggak sanggup bayar, dan atau nggak mau bayar? Kalau memang nggak mau bayar nggak apa-apa, memang bukan di wadah ini gitu loh. Jadi ada hal yang banyak sekali saya melihat ada di daerah masih dibayarin, masih dibayarin, membership masih dibayarin. Padahal hari-hari ini 9.000 kadang makannya nggak cukup sehari. Ya, ini kenyataan di lapangan, Pak Fidel. Ya, betul Pak Rudi. Itulah teman-teman semua, para pemirsa yang berbahagia. Sekali lagi satu poin bagi kita setelah selesai roundtable ini, kita bisa kembali ke regional, ke chapter kita masing-masing. Sekali lagi bahwa meal ticket satu hal yang amat penting, dibutuhkan dari suatu roda kegiatan yang ada di chapter. Bukan persoalan uang saja untuk bisa menolongi dan lain sebagainya, tapi itu sudah merupakan suatu manual di FGB MFI. Dan saya kira itu alkitabiah untuk kita. Terima kasih Pak Rudi. Sebelum saya ke Pak Jindar, saya ke Pak Dali lagi kembali ini. Pak Dali, jangan capek Pak ya, saya tahu persis ini belum istirahat, ini baru tiba dari airport ya. Pak Dali setiap kegiatan-kegiatan, sambutan-sambutan banyak sekali menyampaikan multiplikasi, kaderisasi,
regenerasi. Secara lebih spesifik lagi, apa sih yang sebenarnya Pak Dali mau sampaikan kita sekali lagi soal multiplikasi, kaderisasi, regenerasi? Silakan Pak Dali. Baik. Iya, penekanan saya selalu itu, dan saya pikir dari pengalaman saya dalam dunia sekuler pun, kalau tidak ada multiplikasi, maka cepat atau lambat perusahaan itu atau gereja itu akan berangsur-angsur mundur atau mati juga. Oleh karena itu, penekanan saya harus multiplikasi itu menjadi kewajiban. Dan kita kalau ini, menurut saya multiplikasi itu semua terfokus ke chapter. Jadi kita jadi tempatnya itu di chapter. Dan tentunya kalau sudah bermultiplikasi, kaderisasi dan regenerasi lebih gampang. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita dukung. Kita dukung chapter sebisa kita dukung. Dan kekuatan chapter, kebiasaan chapter masing-masing tidak sama. Tapi kita dukung, Pak. Kita dukung. Untuk terjadi multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Itu kira-kira, Pak. Baik, Pak Dali. Multiplikasi, kaderisasi, regenerasi ini menarik ini karena ini berbicara kuantiti. Kita belum berbicara kualitinya. Tetapi pada edisi pertama, edisi yang lalu, di mana narasumber senior-senior kita ada Pak Bernard, ada Pak Tommy Lim, ada Pak Nayawan. Di situ begitu pentingnya soal bagaimana meningkatkan pertumbuhan nilai-nilai FGP MFI. Dalam nilai-nilai FGP MFI ada faithfulness, accountability, kemudian ada submissive, kemudian ada transparency. Nah, 4 hal ini menjadi poin yang utama juga di dalam bagian kita ini, Pak Dali. Selain multiplikasi, kaderisasi, silakan. Ya, betul sekali. Jadi memang kalau saya ngomong sama Opa Eli, selalu Opa Eli bilang begini. Quantity follow the quality. Jadi ya, tetapi menurut saya mungkin kita mesti bersamaan, kita butuh quantity, kita butuh juga kualitinya. Jadi harus bersamaan. Baik. Kalau faithfulness itu memang kesetiaan itu benar ya. Jadi kita ini memang kalau kita setia, kita pasti melayani all out. Kita lihat kesetiaan Tuhan Yesus, teladan yang Dia berikan sampai mati di kayu salib pun Dia lakukan. Untuk kita semua orang-orang berdosa. Jadi kesetiaan itu tidak ada tawaran tuh. Kalau orang setia, pasti dia melayani all out. Kira-kira gitu, Pak. Baik, Pak Dali. Dicatat ini ya, dengan setia, komitmen, setia, ada komitmen. Komitmen pasti ada cermin kesetiaan di situ, Pak Dali. Saya coba beralih lagi ke yang paling mudah, 3 narasumber kita, Pak Jinhart. Pak Jinhart, saya mau kasih pertanyaan yang lebih tajam. Ini malam ini buat Pak Jinhart sendiri. Pak Jinhart, sebenarnya menurut Pak Jinhart sendiri, apa penghambat utama sehingga pelayanan di FGP MFI ini belum seluruhnya menyeluruh, masih ada chapter yang belum, dan lain sebagainya? Silakan, Pak. Wah, karena pertanyaannya sangat tajam, jawabannya juga harus sangat tajam ini, Pak Fidel. Penghambat utama, jujur saya katakan, orang tidak mau keluar uang. Ini penghambat utamanya. Tapi kalau dia berani keluar uang, percaya semua jalan. Inilah penghambat utama. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan ini tidak usah kita kecil hati, karena memang politik itu penyakit bawaan. Ya, Bapak lihat seorang bayi. Saya punya cucu 2 yang masih sangat bayi, di bawah 1 tahun.
Coba kasih dia mainan terus minta kembali, dia nggak bakal mau kasih. Tapi kalau kita bujuk, akhirnya dia kasih. Nah, di FGB MFI pun begitu, seperti yang dia katakan Pak Dali tadi. Kalau memang sudah hatinya seperti itu, kalau kita sudah bisa ambil hatinya, semua kita dapat. Nah, tinggal bagaimana kita di sini, ya, bagaimana kita bisa mengambil hati teman-teman kita, dan pasti kita dapat semuanya itu. Jadi penghambat utamanya itu Pak Fidel adalah, maaf, ini mungkin ada penghambat lain, tapi kalau dari saya lihat penghambat utamanya itu uang. Yes. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ada beberapa penghambat, tapi penghambat utama menurut Pak Jinar soal itu tadi ya. Tapi saya kembali lagi ke Pak Jinar, bukankah itu berarti kegagalan kita sebagai leaders untuk meng-guidance dan men-train mereka-mereka ini? Bagaimana seharusnya menjadi seorang member yang harus bisa memberi? Silakan Pak Jinar. Setuju Pak, sangat setuju apa yang disampaikan Pak Fidel. Seorang pemimpin yang baik bukan seorang yang memerintah, namun memberikan contoh dan melakukannya bersama dengan orang yang dipimpin. Itu seorang pemimpin yang baik. Saya tidak bermaksud memuji Pak Dali, tetapi Pak Dali masuk dalam kategori ini. Dia tidak memerintah, tapi dia memberi contoh. Dan kita puji Tuhan Pak Fidel, saya kira dalam sekian banyak periode kepemimpinan, baru kali ini kan Pak Dali tidak minta sifat tahun kedua atau ketiga kepemimpinan. Bahkan iuran itu dikembalikan untuk dipakai ke regional. Tetapi saya harus katakan dengan bangga karena saya ikut dalam kepengurusan ini. Hari ini barangkali keuangan FGB MFI yang paling banyak selama sepanjang FGB MFI di Indonesia ada. Itu. Jadi kalau kita mau bongkar kita punya accounting, saya kira hari ini adalah uang kita yang terbanyak dari seluruh kepengurusan yang ada. Nah, itu tidak terlepas yang saya katakan tadi. Ya, pemimpin yang baik bukan memerintah, tapi beri contoh dan lakukan bersama orang yang dipimpin. Nah, kalau kita semua di sini leader bisa seperti itu, aman negara ini, Pak. Baik. Kira-kira, terima kasih. Baik, makasih Pak Jinhar. Wah, pertanyaan yang tajam dijawab dengan tajam juga. Wah, luar biasa. Berkat bagi kita semua peserta yang menerima. Saya kembali kepada Pak Dali dengan Pak Rudi soal edisi yang pertama yang lalu itu sempat, saya akan putar videonya sebentar dan Bapak bisa saksikan karena Pak Dali mungkin waktu itu sedang penerbangan ya. Bagaimana dalam percakapan itu dilihat bahwa rapat-rapat itu juga penting, rapat secara organisasi itu juga penting, tetapi jangan sampai mengalahkan doa-doa. Saya minta dulu kepada Cempaka Mas, silakan tim, coba diputar dulu satu video cuplikan. Untuk National Board, kepemimpinan NB Core dan lain sebagainya, coba untuk doa itu ditambah. Jadi bukan hanya rapat gitu. Rapat itu seringkali pikirannya manusia yang terus jalan. Walaupun kita tahu kita berharap sama Tuhan. Tapi kalau kita melihat pola yang Tuhan berikan melalui demos, banyaklah kumpulkan mereka melalui Zoom, doa 1 jam, seminggu 1 kali misalnya. Baik NB Core atau NB secara keseluruhan, doakan permasalahan. Doa saja. Doa, minta pada Tuhan. Sudah dikatakan, beri keleluasaan Roh Kudus untuk bekerja. Tanya Tuhan, ini harus apa? Nanti Tuhan akan turunkan hikmat pada orang-orang di National Board itu, dan Pak Dali akan memutuskan yang terbaik sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau kita melalui rapat itu. Iya, Pak Dali itu bijak sekali kata-kata tadi dari Pak Bernard. Jadi doa ditambah, bukan meetingnya yang dikurangi, doanya yang ditambah. Bapak mau tanggapi ini silakan, Pak Dali dan Pak Rudi. Silakan Pak Dali. Iya, terima kasih masukan yang bagus sekali dari Pak Bernard. Memang benar Pak Bernard, kami di National Board itu membuat rapat itu memang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengharuskan kita rapat. Jadi ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang sekian. Jadi kita menyadari juga bahwa satu sisi kita tidak boleh menyimpan dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nanti saya bisa
dilenserkan sama Pak Tommy nanti. Iya, Di sisi lain, kita memahami bahwa memang doa ini merupakan kebutuhan kita, bahkan gaya hidup kita sebagai orang-orang FGB MFI. Dan memang dalam kesempatan yang baik ini saya juga memberitahu bahwa kita di National Board ada setiap hari Senin. Dan saya juga melihat selalu Pak Tommy, Pak Bernard, dan teman-teman lain selalu hadir di dalam doa pagi itu. Begitu juga di dalam regional. Regional juga, setiap regional mengadakan doa tersendiri. Jadi mereka tidak ini, tetapi mengadakan dengan jadwal yang sudah diatur. Begitu juga chapter. Jadi memang benar Pak Bernard kasih masukan bahwa doa ini kita harus tingkatkan terus. Saya setuju banget. Dan mudah-mudahan bukan cuma di nasional, bukan di regional, bukan cuma di chapter, tetapi di dalam pribadi-pribadi kita. Kita harus membuat atau bikin doa merupakan gaya hidup. Nah, kalau kita menghidupi Tuhan Yesus di dalam diri kita, maka kemenangan demi kemenangan kita raih, kekuatan demi kekuatan kita raih. Itu kira-kira Pak Fidel. Thank you. Baik, Pak Dali. Terima kasih. Nah, berikut Pak Rudi barangkali bisa memberi tanggapan. Tapi sekali lagi, karena video ini sudah sebelum kita ambil cuplikannya, Pak Rudi, Pak Dali, Pak Jenner, sebelum kita ambil cuplikannya itu kita pelajari bersama. Sesudah kita pelajari bersama, kita adakan meeting bersama yang mana yang perlu kita potong dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Pak Bernard itu bukan hanya untuk nasional, tapi dia secara general, bisa juga dari chapter, jangan sampai chapter itu menjadi satu perkumpulan dunia saja. Kurang lebih begitu saya bisa menangkap, karena terlalu banyak, semuanya diolah dengan doa. Semuanya diolah dengan doa. Silakan Pak Rudi. Ya, saya sangat setuju dengan Pak Bernard juga. Doa adalah napas kehidupan. Hanya melalui doa kita nggak bisa ribut. Kalau kita meeting bisa ribut, tapi kalau doa nggak ribut. Karena kita meeting sama Tuhan, semuanya meeting sama Tuhan. Amin. Dan periode ini departemen doa mungkin menurut saya ya. Departemen doa ini di periode ini paling aktif. Di mana-mana doa, di mana-mana doa. Nah, tadi Pak Bernard malah menyarankan untuk di National Board kita berdoa bersama-sama, itu mungkin bisa dipertimbangkan nanti. Saya pikir bagus juga. Tapi mungkin saya mau menambahkan sedikit, kita harus seimbang. Berdoa dan bekerja. Kalau kita hanya doa saja tidak ada tindakan, juga tidak bisa. Kalau hanya bertindak, nggak berdoa pun tidak bisa. Jadi kita harus balance bersama-sama. Nah, saya mau sekalian promosi teman-teman. Saking departemen doa ini, saking konsistennya, tiap pagi berdoa, sampai international president bertanya-tanya, kok kalian bisa ya? Ada 160 national leaders setiap Senin pagi berdoa jam 5. Dia sampai penasaran. Sampai nanti dia mau bicara, mau lihat sendiri. Dan Senin depan ini, dia sendiri akan bicara. Jadi teman-teman, kita kumpul Senin depan, jam 5 pagi. Kita bersama-sama. Sekalian mengenal IP kita siapa, dan dia is a prayer, seorang berdoa. Jadi itu tanggapan saya. Thank you. Iya, Pak Rudi. Ya, Pak Jinar, tambahkan. Walaupun Bapak sendiri hadir pada saat itu. Tambahkan sedikit. Baik, Pak. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dali, tentang rapat-rapat itu hanya mengikuti anggaran dasar rumah tangga seperti yang saya sampaikan juga di sini lalu. Kalau soal doa, kami sangat bersepakat, bahkan itu pun yang saya katakan, setiap acara kita yang akan dimulai pasti ada sesi doa di awal. Tetapi satu hal yang paling penting bahwa karena kesetujuan saya untuk doa, mungkin sekian banyak yang hadir di Zoom ini tidak tahu dari mana asalnya doa Senin pagi. Saya mau sampaikan, itu dari Sumapua, Pak, dari Gorontalo.
itu Tempo Liong yang minta kepada saya secara japri pribadi, Pak, bagaimana kalau Senin pagi kita jadwalkan doa nasional? Tempo hari masih zaman Pak Ardian saya sampaikan, ya, dan Pak Ardian setuju, menjadilah nasional. Tetapi sayangnya yang nama Jinhart ini cuma jadi kondektur, suruh orang naik di bus, dia sendiri tidak ikut. Ya, tapi paling tidak Tuhan ini mencatat bahwa saya kondektur busnya. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Baik, Pak Jinhart. Itulah tadi. Itu Pak Len sudah tap itu, saya saksinya. Dia tahu persis cerita ini. Jadi ingat ya saudara-saudara, jangan melupakan sejarah. Ya, bangsa yang besar yang tidak melupakan sejarahnya. Sejarahnya itu datang dari Sumapua, dan saya salah satu pemrakasa yang menyalakan api buat Tempo Liong. Walaupun itu yang saya katakan cuma jadi kondektur aja. Cuma jadi kondektur. Terima kasih. Baik, Pak Jinhart. Terima kasih, Pak Jinhart. Pak Dali, Pak Rudi, kita akan masuk pada pertanyaan yang lebih sensitif lagi. Tapi kita dengar dulu barangkali ada kesaksian yang bisa memberkati kita dari teman kita sendiri. Silakan, tim VICT. Salam VICT. Selamat malam teman-teman. Saya hendak berbagi soal kesaksian bagaimana perjalanan kehidupan kekristenan saya. Saya bersyukur ya, saya dilahirkan di keluarga Kristen, di mana saya juga sudah menerima pengajaran-pengajaran Kristen melalui keluarga, sehingga saya juga boleh bertumbuh sebagai seorang anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin saya merasakan pertumbuhannya. Tetapi saya menyadari bahwa saya adalah tipe orang yang egois, tipe yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya cuek dengan jiwa-jiwa yang lain. Karena juga saya berpikir bahwa saya sudah menerima Yesus, saya sudah menerima keselamatan. Saya juga sudah cukup untuk buat saya secara pribadi dan keluarga saya. Saya juga tidak mau peduli dengan yang lain, gitu ya. Tetapi pada satu saat saya diajak oleh teman-teman berulang kali karena besenggi atau sungkan gitu ya. Saya akhirnya menuruti mereka dan datanglah saya kepada satu outreach di restoran yang dimana teman-teman full gospel ada di sana. Ya, pada awalnya saya merasa sesuatu kaget gitu loh. Di dalam satu acara itu saya merasakan auranya yang begitu luar biasa, bagaimana teman-teman ini dengan hati mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dengan bersaksi, dengan mengabarkan Injil, bahkan mereka menyambut para tamu itu dengan rendah hati, dengan ramah, sehingga saya sadar waktu itu bahwa kekristenan saya adalah kekristenan yang keliru, kekristenannya hanya untuk diri saya sendiri, tidak seperti apa yang saya lihat di waktu outreach itu. Bagaimana mereka tidak menjadi orang yang egois, tapi membagikan keselamatan itu untuk jiwa-jiwa yang lain. Dan pada saat itu saya sadar, saya merasa bahwa kekristenan saya ini adalah satu pertumbuhan yang keliru. Saya diberikan anugerah untuk saya juga membawa banyak jiwa, untuk juga mengenal Kristus seperti apa yang saya terima. Dari sana saya berbalik teman-teman, akhirnya saya mau ambil bagian untuk melayani Kristus. Sungguh bersyukur saya ditempatkan di wadah full gospel, di mana saat ini sampai pada hari ini saya bisa melayani dan mengasihi Tuhan melalui pelayanan di full gospel. Sungguh saya merasa ada satu damai, sejahtera, sukacita, bagaimana saya bisa membagi seperti amanat agung yang diberitakan. Jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkan kepada mereka, berbaptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Dari sana saya menyadari bahwa kekristenan tidak boleh menjadi ego, tapi kekristenan harus boleh membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you. Ini yang menjadi kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Ya, terima kasih. Itu tadi Pak Andi Sutejah dari Surabaya. Saya kembali ke Pak Dali. Lebih sensitif lagi, Pak, untuk sesi yang terakhir ini. Pak Dali, Bapak menjadi nasional presiden, cukup banyak orang-orang yang ada di sekeliling Bapak, selain kami ini dari departemen, tapi lebih dekat itu ada National Executive Vice President, ada NVP, ada NGS, ada Badan Pengawas, ada Dewan Penasehat, ada Spesial Ambasador. Cukup banyak yang mengelilingi Pak Dali. Apakah ada yang Bapak mau katakan soal ini? Peserta menunggu mungkin penjelasan dari Pak Dali. Silakan Pak Dali. Iya, saya berterima kasih buat teman-teman semua yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Fidel, semua teman-teman mendukung untuk kepengurusan saya, dan saya bersyukur dan saya juga memahami bahwa pelayanan itu membutuhkan banyak orang. Yes. Banyak orang dan kita tidak bisa membatasi. Yang muda, yang sedikit ada umur, yang sedikit tua, yang sudah tua pun tetap kita harus memberikan ruang untuk melayani. Jadi kita bergandeng tangan, kita saling mengisi, saling berbagi, dan saya percaya kalau terjadi unity di semua, maka berkat Tuhan akan mengalir ke situ. Amin. Dan kita pasti mendapatkan berkat itu, FGB MFI. Thank you. Aduh, terima kasih Pak Dali. Ya, Pak Rudi, bagaimana Bapak menanggapi ini? Jadi kita sudah banyak ini, belum lagi 4 direktur loh Pak Rudi. Ada direktur Erlangga pada prayer, kemudian ada teaching and training, ditambah lagi ada satu yang baru ini nongol juga ini, direktur VICT. Bagaimana menurut Pak Rudi? Silakan. Setiap orang pasti punya gaya sendiri. Yes. Karena semua leaders, leaders memimpin perusahaan sendiri. Jadi di Full Gospel ini tidak ada yang digaji, tidak ada yang bayar. Ya. Saya mau appreciate semua departemen ketika lakukan pelayanan dari kantong sendiri. Tidak ada minta dari national kas nasional, semua kantong sendiri keluar sendiri. Ini hal yang sangat luar biasa, dan saya sangat percaya, setiap orang yang di Full Gospel pasti niatnya baik, pasti niatnya mau berkontribusi. Cuman gaya bicaranya, persepsinya kadang berbeda. Nah, inilah yang selalu menjadi kadang-kadang misunderstanding. Jadi memang Full Gospel ini tidak gampang untuk menghadapi pemimpin-pemimpin yang hebat. Tapi ya itu sekali lagi communication-nya kadang nggak nyambung. Tapi saya pikir yang saya bilang tadi, sebagai pemimpin kita harus semakin tinggi harus semakin rendah. Ya kan? Tidak ada pemimpin satupun di Full Gospel yang tidak pernah kecewa. Apapun itu, ya kan? Bahkan tadi Pak Jinha bilang dia mau tulis surat mundur. Tidak ada satupun yang tidak pernah kecewa. Jadi teman-teman hari ini ingat, kalau kalian kecewa, normal. Kalau kalian tidak pernah kecewa, something wrong menurut saya. Tapi itulah yang tadi nilai faithfulness itu. Faithfulness diuji kapan? Faithfulness diuji ketika kita kecewa. Apakah kita tetap setia? Jadi teman-teman, menurut saya siapapun itu, ya kan, yang pasti mereka punya maksud yang baik untuk berkontribusi. Cuma memang gaya komunikasi yang kadang-kadang berbeda, salah paham, itu saja. Tapi kalau kita bisa berhasil di Full Gospel, di luar sana tidak ada yang mungkin lagi. Amin. 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 Terima kasih Pak Rudi. Pak Jinar, ringan-ringan lagi nih Pak, ringan-ringan tapi tajam ini. Pak Jinar kan dulu Bapak pernah dulu mengajukan surat mundur ke Pak Bernard. Apa waktu itu Pak Jinar itu kecewa ya, atau bagaimana? Ya, saya majukan surat mundur ke Pak Mantiri, tapi yang handle saya itu Pak Bernard. Waktu itu Pak Bernard wakilnya Pak Mantiri. Jadi Pak Fidel, kalau kita berbicara kecewa, memang
disinilah yang selalu saya katakan. Full gospel ini sekolah kehidupan, Pak. Ya. Bapak mau cari apa di sini semua ada. Bapak mau cari orang suci, kita ada. Ya, di sini banyak orang suci. Bapak mau cari penjahat, kebetulan dalam ruang ini tidak ada. Tapi kita punya banyak member penjahat. Bapak mau cari apa? Orang pintar di ruangan ini banyak banget. Semua ada di sini. Jadi kalau kita bisa lulus di sini, Pak, dunia sekuler itu paling gampang. Oleh karena itu, Pak Fidel, yang saya waktu diminta mendampingi Pak Dali, pertama-tama yang saya minta, Pak Dali, nilai kita tempo hari, value FGB MS tempo hari adalah FAT. Yes. Faithfulness, accountability, dan transparency. Sayalah orang yang menggagas dan meminta kepada Pak Dali dan timnya masukkan submisif. Ya, walaupun memang kalau disingkat juga lebih bagus ya. Faith itu gemuk, fast itu cepat. Nah, jadi saya katakan, tapi saya punya dasar Pak Fidel. Ya. Saya senang sekali acara ini karena semua tergali dengan sendirinya ya. Jadi menjadi pembelajaran buat kita. Bagus sekali ini acara ini. Nah, saya Pak Fidel sampaikan kepada Pak Dali bahwa saya mendampingi Pak Dali, tetapi Pak Dali harus tegak lurus kepada anggaran dasar rumah tangga. Kalau Pak Dali tidak tegak lurus kepada anggaran dasar rumah tangga, sayalah orang pertama yang meninggalkan. Nah, saya minta dimasukkan submisif, itu bukan untuk kepentingan Pak Dali, tapi kepentingan organisasi yang sudah tertulis di dalam anggaran dasar rumah tangga. Itu. Apa yang tertulis di situ? Bahwa seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Bernard, semua boleh berpendapat, semua boleh mengajukan usul, tetapi ujungnya nasional presiden yang akan mengambil keputusan. Itu tertulis dalam anggaran dasar rumah tangga. Oleh karena itu saya katakan, Pak Dali masukkan ini submisif. Saya masih ingat dulu tempo hari, tidak perlu menyebut namanya. Pak Bernard pernah bertanya kepada saya, apakah orang itu tidak punya submisif kepada Pak Jinhar? Mungkin Pak Bernard sendiri sudah lupa. Mungkin 20 tahun lalu pertanyaan itu pernah keluar dari mulut Pak Bernard. Ya, nah itu yang terngiang-ngiang di saya bahwa perkumpulan ini baru kita bisa bagus kalau memang ada submisif dan anggaran dasar kita mengamanatkan itu. Nah, bersyukurlah Pak Dali setuju. Jadi kita sekarang ini kenapa kita ya kalau ada rame-rame itu bagus, tapi bukan ribut-ribut. Ya. Ya, jadi kita berbeda pendapat itu boleh sebelum diputuskan oleh nasional presiden. Semua boleh mengajukan pendapat. Kita boleh berbeda pendapat. Banyak usul. Habis itu nanti nasional presiden karena dia yang dapat wahyuan untuk jadi MP, biarlah seperti yang dikatakan Pak Bernard tadi. Biarlah beliau yang mengambil keputusan. Dan setelah beliau mengambil keputusan, kita semua submisif dan kita mengamankan itu, keputusan itu. Jadi, ya saya terima kasih. Banyak sekali yang tergali dengan acara ini. Kira-kira seperti itu, Pak Fidel. Makasih. Oh, satu hal lagi saya tambahkan. Pelayanan kita ini banyak banget, Pak. Di full gospel ini banyak banget. Nah, yang saya pelajari, kenapa banyak yang suka rame-rame? Karena mereka suka melayani. Ya. Nah, saya selalu sampaikan Pak Dali, kalau ada yang mau rame-rame ambil, kasih dia kerja. Kita cari kerja lain. Ini kan semua pelayanan. Ya, Jadi kalau si A dan si B rame-rame mau kerja satu hal, kasih dia Pak Dali. Kita cari lagi yang lain. Ya. Nah, jadi itu yang saya katakan, banyak sekali yang bisa dikerja, tidak perlu kita ribut. Dia mau kerja ini, kita kasih kerja, kita cari kerja lain. Kira-kira begitu Pak Fidel. Makasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Jinhar dan teman-teman semua. Tanpa kita terasa waktu ini berjalan terus. 18 menit lagi kita akan tiba di penghujung acara dan sebentar juga ada kata-kata penguatan dari Pak Bernard ataupun juga dari Pak Tommy Lim atau dari siapa saja, ada dari Opa Elika, dari siapa nanti barangkali bisa memberikan walaupun singkat. Saya kembali dulu kepada Pak Dali, lebih tajam lagi Pak. Saya mau coba angkat soal Ladies of the Fellowship. Adakah hal yang Bapak mau sampaikan perjalanan Ladies of the Fellowship saat ini? Silakan Pak Dali. LOF kita sungguh sangat berbangga, kita senang melihat perkembangannya dengan kegiatan-kegiatannya. Apa yang mereka lakukan itu tentunya
tidak boleh melampaui kegiatan yang dilakukan oleh FGB Band. Ya, Artinya mereka support aja. Hmm. Jadi, tapi kita juga para FGB Men ya jangan sampai melempem juga. Yang seperti ada yang dibilang jangan-jangan nanti lama-lama kalau melempem terus NP-nya bisa jadi seorang wanita gitu loh. Ya. Tapi benar sekali Pak Fidel bahwa kita sungguh bersuka cita, kita sungguh senang melihat perkembangan LOF yang betul-betul memahami fungsi mereka sebagai LOF dan sebagai keluarga besar daripada FGB kita. Ya kira-kira. Thank you. Baik Pak Dali. Ya, ke Pak Rudi, soal youth. Ada yang mau disampaikan barangkali bagaimana program-program khususnya dalam rangkaian tadi memenuhi juga nilai-nilai FGB MFI dan sekaligus multiplikasi, kaderisasi, regenerasi soal youth sendiri. Bagaimana Pak Rudi? Ya, anak muda itu saya bilang mereka melihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Hari-hari ini memang pertumbuhan anak-anak muda tidak merata. Tidak merata. Ada daerah yang masih mencari bentuk, gitu. Tapi banyak daerah yang sudah terbentuk dan banyak leaders muda yang hari-hari ini menjadi penyokong regional. Contoh sekarang di Jakarta, ya di Jakarta yang dinamakan single chapter, ya ini luar biasa sekali. Dalam waktu setahun lebih di salah satu regional. Dari 1 chapter bertumbuh ke 9 chapter. Dan dalam waktu yang sangat singkat. Karena mereka menemukan komunitasnya. Mereka menemukan single chapter semua yang belum kawin. Jadi memang kadang-kadang kita harus hati-hati juga. Kadang-kadang memang ada yang mencoba memasangkan anak muda dengan yang mudanya agak senior lah ya. Mudanya agak senior, masih muda tapi mudanya agak senior gitu. Nggak bisa nyambung. Jadi kita harus biarkan saja mereka bertumbuh dengan kelompok anak-anak muda gitu. Mereka lebih bebas. Kalau kita mencoba menggabungkan nggak gampang gitu. Saya katakan berikanlah mereka kesempatan. Karena kalau kita tidak berikan kesempatan kepada mereka akan hilang. Minggu lalu sangat bagus sekali. Pak Bernard bicara, dia masuk full gospel umur 31 tahun. Dan Pak Nayon sama umur 30-an gitu. Kalau waktu itu mereka nggak punya kesempatan untuk dilibatkan, mungkin hari ini nggak seperti ini. Ada Pak Bernard yang 30 sekian tahun lalu masih ada, atau 40 tahun lalu. Jadi hari-hari ini kita sudah perlu memberikan kesempatan kepada anak muda untuk mulai aktif, untuk mulai ambil peranan gitu loh. Ya, anak muda itu banyak kelemahan. Tapi justru itulah kita mendampingi mereka, kasih kesempatan bersama-sama. Karena one day, kalau kita nggak siapkan mereka, either mereka akan hilang, atau mereka akan apatis. Jadi this is the time. Saya pikir Indonesia sudah sangat tepat. Kita sudah menjadi contoh bagaimana anak-anak muda banyak yang menjadi leaders. Ya. Nah itu saya pikir menghandle anak muda ya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Jangan anak muda kita suruh kerja, kemudian kita suruh dia kerja, udah itu bagus, kita yang tampil. Nah ini penting. Kita harus berikan juga mereka apresiasi bahwa ini anak muda bekerja. Jadi build sense of belonging. Kalau mereka punya sense of belonging untuk full gospel, kita aman. 30 tahun, 40 tahun ke aman. Ya, baik Pak Rudi. Saya sependapat dengan Bapak dan tentunya kita semua. Tentunya yang kita harapkan juga nantinya pada roundtable, nantinya pada edisi ke-6 atau ke-7 barangkali, itu khusus kita akan berbicara soal anak muda. Diisi oleh anak muda juga. Bahkan hostnya juga kita harap dari anak muda. Tetapi ada satu pertanyaan, harus saya buka ini karena ini lebih dari 3 yang menyampaikan kalimat ini, ditanggapi aja dijawab oleh Pak Rudi.
bahwa mereka rata-rata mengharapkan supaya pelayanan-pelayanan yang dibuat oleh youth ini supaya betul-betul tidak hanya spektakuler, tetapi dia betul-betul terangkat lewat bagaimana dia bersandar pada visi yang sebenarnya. Jangan sampai akhirnya dalam tanda kutip ada yang lahirnya keluar sehingga hilang jejak ini soal bagaimana warna dari FGP MFI yang Demos telah sampaikan menurut sesuai dengan visi yang ada. Bisa tanggap barangkali Pak Rudi. Ada tanggapan sedikit aja dengan bijak. Silakan Pak Rudi. Ya, memang ini sangat penting sekali. Ya. Kita ini bicara ayam dan telur. Ya. Ya, anak-anak muda kalau kita datang terus kasih visi begini, mereka lari semua. Kita perlu merangkul mereka, oke. Makanya kita banyak CEO forum. Begitu masuk CEO forum, kita rangkul dalam chapter, disitulah di chapter bangun karakter, visi gitu. Mereka merasakan dulu. Dulu ini mereka dapat sesuatu, ini tempat mereka, ini rumah mereka. Ini ada orang-orang yang mereka bisa andalkan. Nah, dari situ kita visi misi masukkan. Kalau kita datang belum mereka ini, kita udah kasih visi begini-begini, lari dia. Lari. Dan banyak lari, Pak Fidel. Banyak lari gitu loh. Karena mungkin kita sendiri belum sanggup menampung gitu loh. Baik. Makanya kita para senior, para leaders, kita harus menjadi contoh. Baik. Kita harus menjadi contoh supaya mereka merasakan inilah wadahnya. Inilah. Baik. Baik, Pak Rudi. Terima kasih. Dan akhirnya teman-teman, kita tiba pada pertanyaan terakhir, closing statement singkat aja untuk ketiga speaker sebelum saya beralih kepada Pak Bernard atau siapa lagi senior-senior yang ada kita di tempat ini. Saya kembali ke Pak Jenar, closing statement. Kata terakhir buat dari Pak Jenar. Silakan. Pak Fidel, terima kasih. Saya apresiasi acara ini. Ya, saya mau berikan closing statement terutama kepada yang muda-muda dan semua yang ada di ruangan Zoom ini. Saya mau mengutip dari filosof Romawi zaman dulu. Saya kira kita semua kenal Aristoteles. Dia bilang, dia yang tidak pernah belajar untuk taat tidak bisa menjadi komandan yang baik. Jadi kalau Anda tidak bisa belajar untuk taat, percaya saya, Anda tidak mungkin akan menjadi komandan yang baik. Anda hanya bisa menjadi komandan yang arogan. Jadi untuk menjadi komandan yang baik, belajarlah untuk taat. Terima kasih. Baik, makasih. Itu dari Pak Jenar. Silakan Pak Dali. Kata terakhir ataupun juga oleh-oleh dari Kana barangkali. Silakan Pak Dali. Ya, jadi mungkin saya gampang-gampang aja Pak Fidel. Kita harus memberikan terbaik. Ya. Kalau untuk diri kita saja kita bisa memberikan yang terbaik, apakah lagi untuk Tuhan? Amin. Jadi berikanlah yang terbaik untuk wadah kita yang kita cintai ini, FGB MFI. Maju terus teman-teman, lihatlah bahwa kita tidak sempurna, tapi kita sudah memberikan yang terbaik buat apapun yang kita kerjakan. Thank you. Wes sekali ya, terima kasih Pak Dali. Silakan Pak Rudi. Ya, full gospel adalah kapal perang, bukan kapal pesiar. Dan hari-hari ini mungkin kita harus sadar, kita ini bukan Bless Me Club. Kita ini Bless Others Club. Hari-hari ini kita melihat amanat agung, ya kan? Kalau kita pelajari, ya kan, dari zamannya Pak Mantiri sampai Pak Dali, sudah hampir 20 tahun. Kita dengarkan 40.000. Ya kan? Sampai hari ini tidak lebih dari 10.000. Ayo kita sama-sama. Kita jangan lagi naik kapal pesiar. Kita naik kapal perang. Kita semua turun ke chapter. Kita semua keluar cari jiwa. Kita semua jadi contoh. Saya yakin kalau kita turun menjadi contoh, full gospel semua pasti akan luar biasa. Thank you. Amin. Terima kasih Pak Rudi dan seluruh peserta. Itulah tadi 3 narasumber kita, percakapan yang luar biasa. Pak Dali baru kembali dari
luar negeri. Kemudian yang kedua Pak Rudi juga baru kembali, dan sekarang Pak Jinar juga ada di Bali. 2 hari berikutnya mereka harus terbang lagi ke Makassar, dan sesudah itu saya lihat jadwal yang bertepatan ada juga di Jakarta untuk Pak Dali, dan luar biasa. Mereka berputar terus. Luar biasa, kita terap untuk berdoa, memberi kesehatan kepada kita semua. Pelayanan kita masih cukup jauh, dan masih begitu banyak jiwa-jiwa yang harus kita menangkan. Dan akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, kita tiba pada saat untuk bisa mendengarkan kata-kata penguatan dari beberapa senior kita. Saya sapa dulu, adakah Pak Bernard? Selamat malam Pak Bernard. Pak Bernard, adakah? Ya, Pak Bernard, coba, di-unmute, Pak, unmute. Ya. Ini baru bisa. Ya, baik, terima kasih Pak Bernard. Ya, Pak Tommy Lim, adakah Pak Tommy Lim? Tidak ada Pak Tommy ya. Kemudian Tadi Pak saya baca tagnya Pak Tommy Lim, beliau permisi keluar. Baik. Terima kasih Pak Jinar. Pak Eli yang ada sudah ya? ada Pak John Thompson itu. Ya, Pak Eli ada? Malam Pak Thompson. Ya, baik. Terima kasih. Pak Eli ada. Pak Eli ada ya. Oke, baik. Sebelum ke Pak Eli dan Pak Bernard, ada satu pengumuman dulu untuk edisi kita berikutnya, edisi ketiga. Jadi video ditiadakan aja, tim VICT. Kemudian coba tolong ditampilin untuk flyer edisi 3, 25 Juli, kita ambil satu tema, perahu oleng di tengah samudra. Sentrik sekali ini temanya ini, dan 3 pembicara ini menyatakan siap untuk membawakan tema ini. Siapakah itu? Bapak Hengki Lianto dari Kupang, kemudian Pak Vincent dari Kalimantan, walaupun stay-nya di Jakarta, kemudian Pak Alexander Setia Prayoga ada di Surabaya. Perahu oleng di tengah samudra, jangan lupa 25 Juli Selasa, minggu depan, pukul 19, 18.30, Zoom sudah dibuka. Terima kasih untuk itu semua, dan sebelum kita ada kata penguatan, saya mau menyampaikan bahwa sebentar ada informasi singkat dari Pak John Thompson, sekaligus juga menutup seluruh rangkaian percakapan kita roundtable pada malam hari ini. Saya kembali ke Pak Eli, ada waktu beberapa saat untuk Bapak, silakan singkat Pak, ada hal-hal yang mau disampaikan? Ya, Opa kebetulan ikut trainingnya dari John Carrot, yaitu School of Training of Vision, ya. Jadi 10 kali cukup lengkap dibandingkan mungkin 12 ya. Jadi pada intinya dia membawa dan mengingatkan kembali akan perjalanan perhimpunan kita, bahwa itu harus selalu kembali kepada pimpinan Roh Kudus, karena kalau tidak, effort manusia kita semua itu tidak akan bisa sesuai dengan apa yang diterima oleh demo sekalian ya. Jadi makanya sampai 10 kali dia praktekkan. Nomor 1 speaking in tongue, nomor 2 healing the sick, ya. Terus yang ketiga ya penguatan diri sendiri, sehingga itu terus menerus tidak hilang semangat lah. Gitu. Jadi Opa juga kembali mengingatkan, karena nanti ikut School of the Training juga kan semua. Itu pada intinya adalah back to the original where the Holy Spirit dominated ministry. Jadi bukan effort manusia kita semata. Baik. Makasih Opa Eli. Saya persilakan Pak Bernard. Silakan Pak. Ya, yang pertama saya mengucap syukur dengan International Presiden kita, Francis Owusu, yang sudah menempatkan School of the Vision sebagai salah satu dari 3 pilar utama dari FGB MFI. Karena dengan kita mengetahui membaca buku-bukunya Demos itu, saya sudah menyaksikan pada minggu yang lalu bagaimana saya bisa tertarik dengan full gospel.
Karena dimulai dengan membaca orang-orang terbahagia di dunia, saya terharu, saya menangis. Urapan Tuhan melalui Demos itu yang memakai orang-orang layman untuk bisa menjadi berkat di marketplace. Itu suatu hal yang luar biasa. Kalau dulunya seperti Pak Rudiak juga katakan, saya seorang majelis gereja, saya anggap untuk pelayanan itu tugasnya full timer. Tapi itu merubah hidup saya dengan membaca buku-buku Demos itu. Yang kedua, seperti saya saksikan minggu yang lalu, saya tahu bahwa kita harus juga bertumbuh di dalam karakter Kristus melalui buku Ultimate Dimension. Dan yang ketiga, melalui buku The Vision Intensified, saya tahu bahwa kita yang di Full Gospel ini ada goalnya, akhirnya ini. Bahwa visi ini akan dipertajam. Bukan cuma kita man-to-man ministry, tetapi akan ada satu lawatan Tuhan yang luar biasa, di mana sleeping giant, orang-orang di gereja yang tadinya tidak melayani, hanya datang ke gereja saja. Tapi melalui antara lain kita ini, mereka akan bangkit bersama-sama menjadi suatu tentara Allah yang besar di marketplace, membawa tuaian besar pada waktu end time harvest sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya itu. Wah, ini saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu jangan sampai saudara ketinggalan. Ikutlah strengthening the vision. Kalau namanya School of the Vision ya biasanya ya, tapi di sini strengthening of the vision. Karena kita akan belajar buku-buku daripada Demos yang semuanya sudah diterjemahkan. Sehingga dengan demikian memudahkan kita tahu secara utuh apa sih yang dimaui Tuhan melalui Demos Syakarian untuk kita yang ada di FGB MFI. Dan yang kedua, yang terakhir, sesuai dengan pengarahan Pak Dali tadi pada waktu awalnya, bahwa di internasional, di World Convention, mereka mendengung-dengungkan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah tujuan daripada FGB MFI. Sekali lagi, seperti tadi saya sudah sebutkan pada bagian yang depan, bukan hanya menjangkau jiwa. Mulai dari kita dibebaskan daripada belenggu, tapi yang kedua, kita harus menjadi murid Kristus, menjadi sama seperti Kristus. Oleh sebab itu di Full Gospel bukan hanya jangkau jiwa, tetapi masukkan di dalam chapter meeting, member meeting, melalui kesaksian, melalui doa, melalui firman Tuhan, bertumbuh menjadi serupa Kristus. Seperti dalam buku The Ultimate Dimension dikatakan oneness with Jesus. Karakternya Yesus menjadi karakter kita. Kata-katanya Tuhan Yesus menjadi kata-kata kita. Pengetahuannya Tuhan Yesus menjadi pengetahuan kita. Kasihnya Tuhan Yesus itu menjadi kasih daripada kita. Sehingga benar-benar goal utamanya menjadi member Full Gospel, menjadi serupa Kristus. Sehingga dengan demikian kita akan mempertajam visi itu menjadi suatu visi yang terakhir, gelombang baru, kebangunan rohani, new wave of revival. Mari kita sambut gelombang baru kebangunan rohani, gelombang pertobatan besar-besaran melalui hidup kita, melalui sleeping giant, orang-orang jemaat gereja yang kemudian mereka menjadi tentara-tentara Allah yang besar. Kedua, terjadi gelombang pertobatan, gelombang kekudusan. Dan yang ketiga, gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus. Mujizat-mujizat boleh terjadi, tetapi kita boleh hidup dalam kekudusan serupa Kristus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Bernard. Itu dua kata penguatan yang akan memberkati kita, telah memberkati kita pada malam hari ini. Selanjutnya Pak John Thompson. Selamat malam Pak John. Fidel, selamat malam. Ya, tadi Bapak perhatikan Pak John tadi, dua penguatan dari dua senior kita itu berbicara soal School of the Vision. Bahkan National President pun di awal percakapan tadi menyinggung dengan amat serius soal ini. Saya beri kesempatan 1-2 patah kata dari Pak John. Dan sesudah itu Bapak kami daulat untuk menutup
dalam doa seluruh percakapan kita. Silakan Pak John. Baik Pak Fidel, PICT sudah membuat satu video tire, boleh ditampilkan mungkin sebelum saya menyampaikan 1-2 kata. Maksudnya diulang lagi? Ya, video tire, apa namanya? Video yang sudah dibuat PICT mengenai School of the Vision. Ya, sudah ditampilkan tadi Pak. Oh sudah? Oh, oke. Sudah, ya. Sorry saya. Oke, baik. Orang-orang terbahagia di dunia, Tuhan begitu luar biasa memimpin kita semua, mengingatkan kita bahwa full gospel itu punya pola, punya cetak biru, punya visi, disebut dengan the vision intensified. Jadi jejak atau langkah kita harus disesuaikan dengan pola cetak biru atau blueprint ini. Jadi kita tidak ditinggalkan begitu saja, oleh sebab itu kita melakukannya dengan gambar yang tepat. Oleh sebab itu teman-teman, pada tanggal 28 nanti kita akan bertemu untuk sosialisasi. Itu untuk pertama Pak Fidel dan teman-teman sekalian. Untuk pertama kita akan hadirkan international presiden kita, khususnya John Kerry. Apa yang disampaikan Pak Bernard ini, itu ada benang merah Pak Fidel. Kalau kita sambung semuanya itu sebenarnya ada satu rangkaian di mana mata Tuhan tertuju kepada Indonesia. Dan kalau boleh tahu, kalau teman-teman mau tahu bahwa buku-buku Demos itu yang sekarang tersebar di seluruh dunia itu ada apa namanya, sedemikian rupa Tuhan atur, itu ada kaitannya kepada Indonesia. Nanti kita dengar tanggal 28. Pada tanggal 28. Jadi ada perbuatan besar yang Tuhan mau lakukan di antara kita. Begitu Pak Fidel, supaya kita hadir nanti sama-sama tanggal 28. Dan setelah itu akan ada selama 12 kali pertemuan. Nah, kita atur nanti jadwalnya Pak Fidel. Ada satu pertanyaan dulu Pak John. Sebelum kita doa tutup, Bapak harus jawab ini. Ini datang dari member juga ini. Bagaimana kita bisa mau ikut ini? Soalnya bahasanya bahasa Inggris. Apakah ada itu translate-nya? Oh, ada Pak Fidel. Jadi ada, ya? Sudah disiapkan. Kita bekerja sama dengan Departemen Doa, PICT. Sudah dirancang sedemikian rupa supaya semuanya berjalan dengan baik. Ada translate-nya Pak ya? Translate-nya. Oke, barangkali ini sudah menjadi jawaban teman barangkali yang bertanya ini hadir pada roundtable kali ini. Terima kasih Pak John. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Pak John boleh membawakan dalam doa. Silakan Pak. Mari kita berdoa teman-teman. Bapak, terima kasih waktu-waktu yang berharga di mana Tuhan memimpin kami supaya kami membuka mata kepada rancangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahwa fellowship ini bukan sekedar organisasi dunia, tapi sungguh ini adalah rancangan-Mu yang Tuhan tetapkan di masa-masa saat-saat ini, di akhir zaman ini ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah semua kami, setiap kami yang Tuhan telah percayakan, yang Tuhan telah panggil, yang Tuhan telah pilih, boleh melihat semuanya ini dengan baik. Kami boleh belajar, kami boleh menunjukkan diri kami boleh melihat pemimpin yang sesungguhnya, yang sejati, yaitu Kristus, sungguh bekerja di antara kami, Bapa. Oleh sebab itu, melalui rangkaian semua apa yang kami buat, sekarang kami melihat satu fokus, satu perjalanan, semua apa yang dibuat oleh departemen, semua apa yang dibuat oleh para pemimpin, para pelayan ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengikuti cetak biru yang daripada Engkau Tuhan. Bukan ide manusia, bukan cara-cara manusia, tapi pimpinan daripada Roh Kudus. Akar kerohanian daripada FGB MFI adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kami, yang mengajar kami, yang bahkan memberikan kekuatan kepada kami. Kuasa itu sudah di tangan kami. Bapa, Engkau telah memberikan segalanya buat kami. Bahkan Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal buat kami. Oleh sebab itu tidak ada lagi alasan untuk kami tidak pergi untuk menyatakan, untuk memberitakan firman yang hidup, yaitu Engkau yang hidup di dalam kami, yang dinanti-nanti oleh orang.
Bapak, lepaskan daripada kami, jauhkan daripada kami yang jahat, pikiran-pikiran manusia, pertentangan-pertentangan. Tapi kalau kami ada di dalam Kristus, di dalam kebenaran ini, tidak akan ada perpecahan. Tapi kami justru bahu-membahu sebagai satu pelayanan yang disebut dengan the body of Christ ministry. Itulah FGB MFI yang akan membawa, yang akan mengadakan, yang akan dipercayakan a new wave of revival. Revival yang bukan perbuatan manusia, tapi revival yang sungguh digerakkan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Kami mau berjalan ya Bapak. VICT yang menjadi corong, menjadi suara daripada kegerakan ini. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Fidel dan tim semuanya bisa mengambil posisi ini ya Bapak. Supaya kami semua sama-sama bekerja sama. Tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Tapi kami sama-sama, Tuhan, sesuai dengan talenta, sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, saling mengisi. Tapi kami bertumbuh ke arah kepala yang adalah Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan untuk acara seperti malam hari ini. Dan acara-acara lainnya ya Tuhan. Kami melihat ada satu pola yang makin mengerucut di antara kami. Oleh sebab itu, kami berdoa juga Tuhan untuk nasional presiden kami dan jajarannya semua. Biarlah Tuhan semua ini menjadi terbuka, menjadi luas Engkau bekerja di antara kami. Karena hati kami terbuka semuanya ya Bapak. Iman kami terus ditambah-tambahkan. Ada kegiatan faith come by hearing. Oleh sebab itu semuanya ini ya Bapak, bukanlah menyibukkan kami, bukanlah membuat kami menyita waktu kami, tapi justru waktu-waktu kami menjadi berharga karena Tuhan membawa kami kepada hal-hal, kepada nilai-nilai kerajaan sorga. Kami mau ya Tuhan, kami yang adalah orang-orang sibuk, tapi Tuhan percayakan, ini luar biasa Tuhan. Kami mau ya Bapak, ini kami, utuslah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, acara ini kami tutup dengan sukacita, dengan semangat yang daripada Engkau di dalam roh-Mu. Haleluya, kami semua yang percaya. Amin. Katakan, Amin. 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 Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman semua. Pak Bernard. Terima kasih. Pak Rudi, Thank you semua. Pak Eli, Pak Bernard. nanti kita semuanya. Pak Edi. Semua yang ada. Pak di Makassar. Pak Fidel. God bless you all. Terima kasih. Thank you. Mantap aja. Tuhan berkati semuanya. Pak Heng Sidianto. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Good night. Please. Break dulu ya. Thank you. Thank you semuanya. Apa nih ya? Apung. Semuanya. Pak Hendrik. Thank you Pak. Bantuan dari seorang bunda yang Sampai jumpa di Makassar. Sampai jumpa di Makassar.